Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bersama dengan Pak Azam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin bagian ketiga. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang pengetahuan surah At-Tin dan juga bacaan dan arti dari surah At-Tin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu makna kandungan surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama ini kita lihat contoh dari buah tin, dan ini juga contoh dari buah zaitun. Makna di dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, yaitu semacam buah-buahan yang berkhasiat dan bermanfaat untuk dimakan oleh manusia. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Ini gambar dari gunung Sinai. Maknanya adalah di dalam ayat tersebut Allah juga bersumpah dengan gunung Sinai, Tursina, atau bisa disebut dengan Jabal Musa. Kenapa Jabal Musa? Karena di gunung itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebuah kitab Taurat. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Apa sih yang dimaksud dengan negeri Mekah yang aman ini? Nah, di sini yang dimaksud adalah kota Mekah, karena di sanalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Ka'bah adalah pusatnya ataupun kiblatnya umat Islam. Ini gambar dari kota Mekah. Orang yang datang ke sini insya Allah akan terjamin keamanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 4 nama tersebut, yaitu buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan juga kota Mekah, karena 4 nama tersebut tidak asing atau terkenal bagi seluruh umat manusia, dan juga hanya Allah lah yang bisa bersumpah dengan ciptaannya. Selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keempat ini maknanya adalah manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Allah memberikan manusia akal untuk berpikir, yang mana untuk dipersiapkan dalam menerima ilmu pengetahuan dan juga kepandaian. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat kelima ini maknanya adalah Allah menegaskan bahwa jika jiwa manusia telah dikuasai oleh kejahatan sehingga tersesat, maka Allah akan menempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kita lihat gambar. Ini hanya simulasi saja ya, gambar neraka. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Makna dari ayat ke-6 ini adalah ada pengecualian, yaitu orang-orang yang tidak akan pernah terhina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, yaitu orang yang mengerjakan kebaikan. Orang yang demikian itu akan selamat dan diberikan balasan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu pahalanya terus mengalir. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu.
Makna dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada orang-orang kafir ataupun musyrik apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan terhadap amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Padahal bukti-bukti tentang datangnya hari pembalasan itu sudah sangat jelas. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang kafir atau musyrik tidak mempercayai akan adanya hari pembalasan. Ayat ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Makna dari ayat ke-8 ini adalah Allah menegaskan dengan sebuah pertanyaan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itulah sebabnya Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia untuk menjaga keimanannya dan senantiasa beramal soleh. Itu tadi pembahasan tentang makna dan kandungan dari surah At-Tin. Bahasan selanjutnya adalah hikmah dan sikap terpuji yang bisa diambil dari surah At-Tin. Yang pertama adalah manusia tidak boleh bersumpah dengan ciptaan Allah. Manusia merupakan makhluk yang terbaik jasmani dan rohaninya, yaitu makhluk yang sempurna. Dan yang ketiga, berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku, karena setiap amal pasti ada balasannya. Yang keempat, memperbanyak amal soleh, karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah menjadi anak yang berani mengingatkan orang lain agar berbuat baik. Itu adalah hikmah dan sikap terpuji yang bisa diambil dari surah At-Tin. Untuk selanjutnya adalah perilaku yang menunjukkan isi kandungan surah At-Tin. Apa saja sih yang nanti akan kita ketahui perilaku yang menunjukkan isi kandungan surah At-Tin? Yang pertama, sebelum itu kalian lihat buku paketnya halaman 11. Di situ banyak contoh perilaku tentang menunjukkan surah At-Tin ya. Di sini Bapak ambil yang pertama, yaitu misalnya beribadah kepada Allah merupakan tanggung jawab orang-orang beriman. Yang kedua, gemar bersedekah, yaitu berbagi dengan sesama adalah cara membahagiakan orang lain. Dan yang terakhir adalah ikhlas menolong, merupakan bentuk dari membantu kesusahan orang lain tanpa pamrih. Itu saja yang Bapak sampaikan. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.